buah buku nih untuk giveaway, gaya ya pakai giveaway segala ya. Jadi nanti saya akan mencoba untuk membagikan 2 buku ini untuk kategori yang nanti sama Bu Nisa akan disebutkan. Tapi sekarang kategorinya rahasia dulu. Kalau misalnya memang nanti dihubungi oleh pihak sekolah untuk bahwa ayah atau ibu menjadi pemenang giveaway untuk buku Guruku Monster ini, nanti saya akan minta alamat kirim ya, supaya saya bisa mengirimkan buku ini ke alamat rumah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, buku ini menceritakan tentang apa? Ini curhatan-curhatan lah pokoknya orang tua di masa pandemi. Jadi apakah benar nih mom yang saat ini tiba-tiba harus jadi guru dadakan ini menjadi monster gitu ya. Nah, karena kalau misalnya baca buku ini jadi kayak banyak temennya deh. Jadi ternyata memang orang-orang juga menghadapi yang seperti ini. Stresnya kayak begini. Terus kemudian apa sih antisipasinya? Ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Nah, oke. Kita flashback dulu ya. Keadaan masa kini. Sebentar. Oke. Keadaan masa kini ya, tiba-tiba aktivitas di luar rumah dibatasi dengan penuh prosedur kesehatan. Terus kemudian harus belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ada yang juga yang harus work from home atau mungkin tiket bergantian kerja di kantor, atau mungkin sekarang ada yang udah full kerja di kantor semua, jadi anak-anak di rumah belajarnya sendiri, tidak bisa didampingi oleh orang tuanya. Nah, terus kemudian juga pusat perbelanjaan dan taman hiburan, tempat olahraga umum dibatasi juga. Saya juga biasa renang nih, karena memang pandemi begini, jadi nggak bisa renang ya. Terus kemudian juga kita juga mungkin agak stres atau bukan stres ya, agak terganggu dengan tidak nyaman dengan berita-berita yang simpang siur, kebijakan yang berubah-ubah. Tadinya new normal, terus kemudian jadi adaptasi kebijakan baru, adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Jadi macam-macam lah. Nah, banyak juga kan yang suka konsul atau berdasarkan cerita-cerita orang lain ke saya gitu ya, ada dalam menghadapi masalah belajar dari rumah, orang tua sebagai guru di rumah itu macam-macam lah masalahnya. Nah, Bu Nisa, saya pengen mengundang orang tua untuk curhat dulu nih. Siapa yang pengen curhat kira-kira masalah apa sih yang sekarang dihadapi oleh orang tua? Sebentar ya, biar kelihatan. Gimana nih Bu Nisa, kita enaknya nih? Raise hand atau boleh raise hand aja kali ya Bu? Mau raise hand atau mau Ibu pilih, boleh? Nggak usah, siapa aja yang mau ngomong boleh langsung ambil. Oh, baik. Baik, Ibu, Ayah, Bunda. Ibu, Bapak, siapa yang mau? Nah ini Bu Haira Ramadhani, silakan Bu Haira, di unmute dulu. Ya, sudah. Oh iya, Haira Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Haira Ramadhani, kelas 1. Baru masuk nih Bu, kelas 1, 1A. Mau ini ya Bu, minta tipsnya nih bagaimana, kadang dia kan moodnya mau kadang naik turun ya. Seketika dia tiba-tiba tidak mau menulis, tidak mau mengerjakan tugas, akhirnya kan numpuk. Kita kan kejar-kejaran ya, sedangkan ada aja ya tugas itu. Nah itu bagaimana mensiasatinya di rumah supaya si anak tetap tetap enjoy, tetap fun gitu. Gimana ya Bu? Mohon solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum saya lanjut, saya ingin tanya dulu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu? Terdengar ya? Karena ada yang di chat katanya pembicara menggunakan mic headset. Sebetulnya saya pakai, tapi di dalam apa namanya cordless ya, wireless apa ya gitu ya. Jadi sebetulnya biasanya saya kalau pakai headset ini nggak ada masalah dengan suara, tapi mungkin sekarang jadi ada masalah. Tapi tidak ya, bunuh saya. Jadi sebetulnya terdengar ya. Terdengar. Ya, mungkin kalau misalnya memang ada yang kurang bisa mendengar, boleh diinformasikan lewat chat atau ini ke saya, ya diinformasikan aja. Oke. Nah, tadi mamanya Haira Ramadhani kelas 1 ya, Mam. Bilangnya katanya Ananda kalau ada tugas dari sekolah itu agak apa namanya harus diangkat dulu nih motivasinya gitu ya Mang ya, supaya kadang mau, kadang mogok, tiba-tiba mogok 3 hari itu dia nggak mau gitu. Mau nulis nggak mau apa, ya sudah baik kata saya gitu. Terus sama ibu diapain? Ya udah saya ajak main dulu Bu. Ya, ajak main keliling kemana gitu, keliling gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab di presentasi yang nanti akan saya paparkan ya Bun. Ya. Oke, saya undang satu lagi barangkali ya. Ada yang mau curhat lagi barangkali sekarang dari kelas atas nih, kelas 4 sampai 5 sampai 4, 5, 6. Ada yang mau cerita apa sih yang jadi kendala biasanya? Siapa yang raise hand? Belum kelihatan. Kelas 4, 5, 6 udah nggak pada jagoan ya, udah nggak ada masalah ya. Oh, nggak ada. Oke. Mudah-mudahan kelas 4, 5, 6 udah pada canggih-canggih ya belajarnya ya. Oke, atas nama Rigel 1B. Mama Rigel 1B boleh di-unmute. Mama Haira punten tolong di-mute lagi ya. Oh iya baik Ibunya ya. Nuhun. Mama Rigel mana? Siapa sih namanya di sini? Mama Rigel di ini, raise hand. Ya, di chat juga ada. Mau silakan kalau ini mau ikutan curhat kayak Mama Dede ya Bu. Mau ikutan boleh di unmute. Nggak ada Bu Nisa nggak kelihatan sama aku, Bu Nisa lihat nggak? Sama, sebentar. Assalamualaikum. Ini Bu Yohana Sylvia, mangga Bu Yohana Sylvia, Mama Rigel kelas 1. Nah, ini saya kata memang sudah terdengar Ustazah? Oh ya. Iya, punten ini soalnya sambil mimiin dedenya jadi nggak bisa di off videonya. Oh iya baik Ibu silakan. Ada masalah untuk menulis belum terstimulasi dengan baik gitu ya? Iya, jadi Rigel itu memang untuk motorik halusnya belum terstimulus dengan baik ya. Jadi kalau ada tugas menulis dia selalu menangis kayak gitu. Selalu menangis gak suka. Tapi kalau kayak matematika yang tulisannya nggak terlalu panjang dia semangat, malah suka kalau matematika gitu. Kalau ada tugas menulis dia nanya menulis bukan Bun katanya. Terus kalau lihat tulisannya panjang dia hitung, dia udah langsung stres, langsung nangis begitu. Iya, tapi kalau kegiatan udah bagus. Kalau motorik kasarnya tuh udah bagus. Kalau motorik kasarnya dia seneng banget kayak karena kinestetik ya anaknya ya. Olahraga dia seneng seperti itu. Kalau matematika dia seneng, cuman kalau udah menulis tulisannya sih sebetulnya lumayan ya untuk usia kelas 1 gitu. Tapi memang untuk mencoba menulisnya dia harus benar-benar dimotivasi banget gitu. Jadi harus ada drama-dramanya dulu. Iya, semangat ya. Nanti insya Allah kita coba bahas ya saat saya buka Terima kasih. ya.
Iya, terima kasih. Mangga. Hatur Ya, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jadi itu kita dengarkan dua curahan hati dari orang tua, dua-duanya kelas 1, tapi kendalanya sama-sama kalau sedang mengerjakan tugas, apalagi kegiatan menulis ya. Nah, sudah kelihatan lagi ini saya balik lagi dia punten. Nah, ya kayak gini ya jadinya ya kendala ya bukan kendala keadaan kita. Nah yang biasanya yang dicurhatin sama aku tuh ya biasanya tuh awal-awal BDR atau PJJ tuh masih semangat gitu ya, apalagi pas lagi semester 1 tahun ajaran baru kan waktu awal BDR itu bulan Maret tiba-tiba nggak sekolah, teman-teman pada nggak sekolah, itu semua pada kebingungan tuh, guru-gurunya kebingungan apa yang harus dilakukan karena terlalu tiba-tiba ya, saat itu juga diputuskan untuk tidak sekolah kan gitu ya, terus kemudian ada liburan, terus kemudian dilanjutkan lagi dengan nah pada saat liburan dan bulan Maret ke bulan Juli itu tahun ajaran baru, sekolah tuh mulai berbenah. Dan orang tua juga sudah mulai lebih siap menghadapi PJJ. Awal-awalnya pada semangat gitu ya, tapi kemudian lama-lama sekarang ini kan sudah masuk ke bulan berapa ya, BDR itu sudah mulai pada bosen deh gitu ya. Nah, ada juga anak-anak yang nggak mau ikutan belajar di kelas virtual, jadi dia kalau ikutan Zoom nggak ikutan, nggak mau nongol. Ada yang nggak mau nongol, misalnya jadi sama orang tuanya akhirnya Zoom-nya dinyalakan saja, padahal anaknya nggak lagi ada di situ, atau justru nggak mau masuk sama sekali. Gitu. Nah, ada juga orang tua yang mulai masuk kerja sehingga anaknya masih belajar di rumah kan, belum boleh masuk sekolah, sehingga kita harus mengamanahkan anak kita untuk BDR dengan pengasuhnya, dengan neneknya. Nah, yang kayak begini-begini kan jadi kendala ya, karena kita aja setengah mati nih, mengikuti beradaptasi dengan teknologi gitu ya. Tadi dikasih tahu diubah dulu namanya dengan kode demikian. Belum tentu semua bisa paham apa sih, gimana sih caranya gitu ya. Awal-awal pas lagi BDR dulu, mute unmute aja nggak tahu gitu, cara masuk aja nggak tahu gitu ya, apalagi kita kalau harus mengamanahkan pada neneknya, ada pengasuhnya, itu kan harus ada pendelegasian tugas sehingga kita bisa meninggalkan anak kita dengan tenang gitu ya. Terus kemudian juga ada yang jadinya akhirnya jam tidurnya, jam bangunnya, jam kegiatan harian lainnya, makannya gitu ya, itu jadi pada kacau, ambiar lah pokoknya. Jadi nggak pada bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Kadang-kadang kalau misalnya dianggarkan untuk Zoom, ada kelas Zoom nih gitu ya, dia jadinya kadang-kadang masih baru bangun belum mandi, atau waktu awal-awal dulu masih disuapin sama ibunya, jadi dia BDR Zoom sambil disuapin. Nah, itu jadi sekarang itu masih jadi wacana yang agak memprihatinkan karena memang kegiatan menjadi berantakan gitu ya. Terus juga anak jadi susah dikendalikan waktu bermain gadgetnya. Ini banyak sekali yang bilang sama saya, gimana ya Bu, habis kelas virtual dia kan pakai handphone, terus kemudian lanjut main gadget gitu. Nah, lanjut main handphonenya. Terus kemudian kalau diambil susah, dia nggak bakalan mau diambil gitu. Punten ini suara saya mungkin jadi kurang jelas. Kalau misalnya ada yang belum di-mute, barangkali di-mute. Begini caranya. Kalau yang pakai laptop, itu ada di sebelah kiri layar ya, di sebelah kiri tangan kita nih. Nah, itu ada gambar mic. Itu diklik ya mic-nya, jadi ada gambar silang.
ada gambar silangnya diklik dulu. Ya. Mama Riga barangkali tadi sempat unmute terus sempat dibuka mic-nya terus kemudian belum ditutup lagi kali ya. Ibu, nah Bisa. Oke, bentar saya share lagi deh karena tadi seperti ini. Nah, ini ya, jadi kendala-kendala kita ya pada saat kita sekarang ya sekitar 7 bulan kita mengalami masa pandemi ini. Umumnya masalahnya begini, tapi banyak yang mengalami masalah-masalah lain. Jadi kayak tugas yang sulit, kayak tadi tuh tugasnya jadinya susah, anak nggak mau ngerjain gitu, atau pengumpulan tugasnya yang ribet. Jadi kalau misalnya tadinya kan kalau misalnya udah bikin tugas, itu dipoto, di-share ke grup WA, terus kemudian orang tua gurunya juga keberatan, susah ya, maksudnya ngedownloadin foto-foto orang kan juga perlu dana ya untuk kuota internetnya, jadi berat gitu ya. Nah terus kemudian juga banyak lah tugas, akhirnya tugasnya pakai e-learning, dikumpulkannya di e-learning, itu juga lebih bikin ribet lagi karena kita belum tentu paham sama sistem e-learning yang baru. Nah ini biasanya masalah-masalahnya seperti ini. Oke, teman-teman, ayah bunda sebagai orang tua, kita harus menyadari diri ya, harus tahu bahwa proses pendidikan, ini juga untuk guru ya, jadi guru juga harus paham bahwa orang tua ini proses pengasuhan dan pendidikannya untuk terhadap anak itu nggak sama dengan pendekatan guru, nggak sama aja. Kita kayak saya juga kan dekat sama dunia pendidikan, tapi kalau misalnya ngomong sama anak, apalagi anaknya masih pada kecil-kecil ya, itu pasti mereka lebih, kata bu guru begini, kata bu guru, kata guru begini gitu, atau kita kasih cara yang begini salah katanya, kata bu guru caranya nggak begitu, tapi aku lupa gimana gitu. Jadi proses pendekatan guru dan orang tua itu ke anak emang beda, emang nggak sama. Jadinya apalagi kalau orang tua pakai acara emosi ya, pakai melibatkan emosi. Oh ternyata anak saya tuh yang kayak gini belum bisa ya gitu. Itu udah kayak senewan duluan deh. Nah ditambah lagi sekarang nih pandemi harus menghadapi dan mengajar anak di rumah itu 24 jam. Ngurusin dari awal bangun sampai tidur lagi, kadang-kadang tidur juga masih harus ditemenin gitu ya. Jadi 24 jam ngadepin anak-anak. Nah, yang harus kita sadari sama-sama juga, DDR ini nggak sama dengan homeschooling. Kenapa sih nggak sama? Kan sama-sama sekolahnya di rumah. Nggak sama. Orang yang dari awalnya sudah memilih untuk menyekolahkan anaknya di suatu lembaga pendidikan, itu sudah memang jadinya, kalau kayak saya nih, saya menyekolahkan anak saya di lembaga pendidikan gitu. Saya memang perlu bantuan pihak lain untuk mendidik anak saya gitu. Jadi nggak sama dengan orang yang memang niat homeschooling, anak saya nanti homeschooling biar saya yang pegang, biar saya yang manage, biar saya yang organize, biar saya yang ngatur. Beda kesiapan orang tua yang memang milih anaknya homeschooling dengan milih anaknya bersekolah di lembaga pendidikan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilangin ya sekolah, ya rumah kan madrasah pertamanya anak, iya sih, tapi kan kita milih dia, kita perlu bantuan orang lain untuk mendidik anak saya. Terus kemudian juga tidak semua orang tua nih tahu ilmu pedagogi. Apa sih ilmu pedagogi? Nggak semua orang tua tahu. Ilmu soal mengajar anak, nggak semua orang tua tahu. Nggak semua orang tua tahu perkembangan anak. Kalau anak yang seperti ini harusnya diapain, anak yang seperti ini harusnya diapain. Guru-guru nih, ya,
teman-teman guru itu melewati serangkaian pendidikan dan pelatihan untuk bisa tahu bagaimana cara mendidik anak, gitu ya, bagaimana cara mendidik murid. Maka kalau misalnya kita sebagai orang tua itu nggak tahu ilmu pedagogi, ya memang nggak semuanya tahu kok. Jadi ya kita juga harus memahami diri sendiri ya, agak sulit nih gitu ya. Nah, terus kemudian nggak semua orang tua karenanya ya, karena kita tidak semua orang tua bisa memahami ilmu pedagogi, juga tidak semua orang tua bisa menjalani peran guru sebagai guru dadakan. Nah, tapi kalau misalnya memang kondisinya begini nih, dengan keadaan kita yang seperti ini nih sebagai orang tua, kita harus gimana dong? Kan nggak mungkin dong anak hampir setahun ini nggak mungkin nggak belajar apa-apa, nggak mungkin nganggur aja di rumah, nggak boleh dong anak nggak belajar apa-apa. Nah, maka mari kita coba cari tahu ya apa yang harus diinikan. Nah, di sisi lain, kita juga harus tahu nih, ini juga situasi yang tidak menyenangkan buat guru-guru. Sama-sama memahami ya, sebagai orang tua juga berat, sebagai guru juga berat. Guru kita, saya ini jadi guru, saya seneng loh ngajar tatap muka. Saya seneng banget kalau kelas saya bisa hidup dan interaktif. Kebayang nggak? Kalau misalnya di Zoom, ini sangat susah dilakukan. Nggak ketemu anak itu sedih banget gitu ya. Kita juga senang sebagai guru ini, kita senang banget loh melihat tingkah laku anak-anak dan reaksi anak-anak saat belajar. Berhasilnya, selesai mengerjakan tugasnya gitu ya. Guru-guru tuh senang dengan keadaan seperti ini. Progres, keberhasilan juga terlihat langsung gitu ya. Mau keberhasilan kecil, mau tiba-tiba yang tadinya nggak bisa pegang pensil jadi bisa pegang pensil, yang tadinya nulisnya sedikit jadi nulis bisa lebih banyak, itu tuh kelihatan langsung. Terus kemudian media belajar itu bisa dimainkan langsung sama anak-anak. Kita kasih misalnya alat peraga gitu ya. Terus kemudian anak bisa memainkan, itu tuh bikin hati guru senang. Terus kita juga jadi harus utak-atik lagi nih kurikulum dan program belajar supaya capaian belajarnya sesuai dengan kondisi yang sekarang. Untungnya sih sebetulnya ini sudah difasilitasi ya sama Kemendikbud ya. Kemendikbud sudah mengeluarkan standar kompetensi yang disesuaikan untuk capaian belajar dalam masa pandemi. Ya, ini sih sebetulnya sudah bisa. Tapi kan tetap aja kita harus utak-atik lagi proses belajarnya supaya capaiannya bisa kita sesuaikan. Nah, guru juga ini yang paling susah. Saya aja sampai sekarang gaptek loh. Jadi harus menyesuaikan diri dengan media elektronik dan gaya belajar baru. Ini sesuatu yang susah loh sebetulnya. Kayak saya juga kalau saya ngisi parenting seperti ini buat ayah dan bunda yang pernah ketemu saya langsung, saya ini bercicilan sebetulnya, nggak bisa diem begini. Saya kalau saya ngisi parenting pasti jalan-jalan, pasti saya sodor-sodorin nih ke orang-orang, ke peserta gitu. Jadi harus belajar harus ngobrol dengan ayah bunda. Ya begini kondisinya sebetulnya alhamdulillah kita masih bisa ketemu ya walaupun virtual, tapi tetap aja beda. Saya harus menyesuaikan diri untuk media belajar yang baru. Nah, untuk anaknya apa nih yang diperlukan? Ingat-ingat ya ibu-ibu, ibu bapak, anak itu harus punya rutinitas kegiatan harian, harus punya area belajar yang kalau misalnya dia udah belajar, misalnya disediakan di pojokan gitu ya, ini meja sama kursi kamu misalnya ya, meja lipat atau apalah gitu ya, itu harus ya itu memang sudah dia area belajarnya. Jadi anak tuh mindsetnya tuh kalau misalnya dia udah dipindahkan ke area belajar ke situ, maka berarti area belajar dia sudah mau waktunya belajar. Maka berarti kalau udah di settingan situ, berarti dia sudah waktunya nge-zoom, gitu ya. Jadi ada area belajar yang memang dirutuskan, entah itu di kamar
tidur, atau di dinding mana, di bagian meja makan, di bagian mana saja yang memang itu kalau misalnya kamu udah mulai masuk kelas atau Zoom, maka kamu belajarnya di sini. Nggak baik kalau misalnya area belajarnya ini di kasur misalnya gitu. Apalagi kalau misalnya dia di kasur dan belajar Zoom-nya pakai handphone. Itu kita agak sulit tuh menilai ini anak lagi belajar atau lagi ngapain sih gitu. Nah kalau misalnya dia bilang kita kan jadinya agak jadi uzon ya sama anak ya. Aku lagi ngapain sih kok tiduran begitu sambil megang-megang handphone? Ya aku lagi belajar Bu. Terus kemudian ibu mah nggak percaya sama aku. Nah itu kan udah mulai tidak kondusif nih kegiatan, udah mulai tidak kondusif nih. Jadi memang area belajar harus diposisikan di tempat tertentu. Satu lagi yang mau saya tekankan di sini adalah anak itu sudah harus bisa belajar regulasi diri sesuai dengan kemampuan atau tingkat usia anak, gitu ya, sesuai dengan tingkat usianya. Tapi harus dilatihkan sehingga anak bisa tahu saya itu belajarnya begini, model belajar saya begini. Kalau jam segini saya lebih efektif belajar. Nah, yang kayak gitu nanti saya terangkan lebih lanjut tentang rutinitas kegiatan dan regulasi diri. Nah, ayah ibu harus ngapain nih kalau misalnya kayak begini, gitu ya, pandemi begini, kita harus fleksibel dan sesuaikan ekspektasi. Dari Kemendiknas itu sudah dikeluarkan standar kompetensi yang beda dengan yang diturunkan dari kurikulum biasanya. Nah itu juga kita harus sesuaikan nih. Kita jangan terlalu mikir anak itu kok belum bisa ini ya, kok belum bisa itu ya. Padahal itu sebetulnya pelajaran yang seharusnya disampaikan di kelas atasnya misalnya. Kok anak saya belum bisa begini, padahal itu pelajaran kelas 2. Kok anak saya belum bisa penjumlahan ribuan gitu, padahal itu pelajaran kelas 3 ya misalnya ya ini juga gitu ya, kitanya juga harus menyesuaikan gitu. Kita tahu apa yang memang jadi kurikulum dan program belajar anak kita di kelas yang sesuai, bukan kelas lain. Nah kemudian kita juga harus fleksibel nih kalau memang terutama di waktu ya, kalau memang dia masih belum mau belajar atau belum mau mengerjakan tugas, kita bisa tanyakan sama dia, kamu mau belajar, mau bikin tugas ini kapan? Deadline-nya tanggal segini loh, kamu punya 3 hari ya untuk kerjakan. Nanti disepakati sama dia, nah itu cukup bisa menjembatani gitu ya. Terus kemudian kenali anaknya, terus kemudian buat rutinitas harian, terus kemudian sesuaikan dengan kondisi belajarnya. Ya. Nah ini ya yang pertama. Kita fleksibel dengan tantangannya. Terus kemudian kita juga harus menjadi fasilitator untuk anak dengan arahan guru. Kalau kita tidak tahu pelajaran apa hari itu, maka kita perlu tanya sama guru. Ini berjenjang. Untuk anak kelas 1 mungkin masih harus dibantu, tapi untuk anak kelas 4, 5, 6, mereka sudah bisa tahu sendiri apa yang jadi tugasnya, apa yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi mereka sudah bisa inikan amanah tuh. Coba ditanyakan sama guru kamu, tugas hari ini apa? Atau kemarin tuh kamu kan nggak masuk tuh. Atau kemarin kendala sinyal tuh internetnya putus-putus. Coba kamu tanya sama guru kamu. Nah itu bisa dilakukan. Jadi nggak semuanya harus guru orang tua yang ngerjain, orang tua jadi fasilitator sih, cuma bisa kita memberikan kemandirian untuk Ananda gitu ya. Nah terus kemudian kita juga paham ya orang tua bukan super dad atau super mom. Jadi ini adalah saat yang baik nih untuk belajar. Kalau kita memang nggak tahu gimana caranya minta bantuan guru atau jika diperlukan minta bantuan anak. Nah, kita juga perlu tahu nih program capaian belajar sesuaikan dengan kemampuan dan minat anak. Jadi kita minta dia ngerjain memang sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh sekolah. Kenali anak ya, kenali kelebihannya,
kenali kekurangannya. Kayak tadi tuh mamanya Rigel, anak saya motorik halusnya kurang. Maka dia kalau disuruh tugas nulis banyak alasannya gitu, banyak nawar begitu ya. Nah, kita juga tahu nih kan, Mama Rigel juga tadi bilang anaknya kinestetik gitu ya. Nah, jadinya kita gimana nih kalau misalnya kayak gitu? Oh, berarti kita pecah-pecah dong kegiatannya. Misalnya, oh dia udah ngitung nih, 5 baris. Wah, udah nggak mau deh. Oke, berarti habis makan kamu sekarang kerjakan baris 1 dulu. Terus kemudian diselang dengan makan. Terus kemudian habis makan kerjakan lagi 2, diselang lagi sama kegiatan main misalnya gitu. Jadi kita bisa mencoba untuk memotong-motong kegiatan untuk anak kinestetik kan memang harus diselingi dengan kegiatan bergerak ya gitu. Bisa dicoba begitu ya Mama Rigel ya. Terus kemudian kapan waktu belajar efektifnya? Ada loh anak-anak yang lebih suka, kalau anak saya itu lebih suka lebih efektif belajarnya malam sampai subuh. Jadi dia suka nggak tidur tuh. Jadi dia suka, anak saya udah SMA sih ya, kelas 12, jadi nggak bisa dibandingin. Nggak boleh dibanding, nggak boleh ditanya. Waktu saya masih bayangan bahwa anak-anak itu punya waktu belajarnya sendiri loh. Kita maksa dia untuk untuk mengerjakan tugas di setelah makan siang misalnya, tapi dia lebih pengen ngerjain tugas habis asar, itu harus bisa dinegosiasi, gitu ya. Terus kemudian bagaimana minatnya terhadap pelajaran? Dia lebih suka pelajaran matematika daripada pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa nih? Kenapa dia? Kalau bahasa Indonesia ternyata karena banyak tulisan, banyak harus nulis. Oke, kalau misalnya kayak gitu, maka coba dulu kita tanya pemahamannya terhadap pelajaran bisa apa enggak. Kalau nggak bisa berarti kan konsepnya yang harus kita kuatkan. Minta gurunya untuk menguatkan konsep tersebut. Nah, ini yang penting. Apakah anak sudah punya strategi belajar? Saya mau ngerjain tugasnya malam, selembar, besoknya lagi selembar lagi, besoknya lagi selembar lagi, atau misalnya 10 soal. Saya mau deadline-nya kan misalnya 5 hari gitu ya. Berarti 10 soal, hari ini 2, hari itu 2, besoknya 2, besoknya 2. Nggak usah harus selesai semua kan. Yang penting pada saat deadline dia sudah bisa mengumpulkan. Nah, strategi belajar seperti ini apakah sudah dimiliki oleh anak? Kalau misalnya memang masih harus kita bantu kelas 1, 2, biasanya masih harus dibantu, tapi kelas 3 ke atas harusnya sudah punya ya yang strategi belajar dalam kaitannya sama regulasi masak. Oke, ini yang penting, saya harus sangat tekankan, jangan sampai yang namanya rutinitas harian itu ambiar. Anak bangun terlalu siang, anak tidur terlalu malam, maka siang-siang tidak bisa belajar secara lebih efektif gitu ya. Anak misalnya jadi lupa makan gitu. Ini harus sangat ditekankan. Jadi kita punya waktu belajar rutinitas harian supaya kita sehat mental dan sehat fisik gitu ya. Terus kalau kita udah terbiasa dengan kegiatan yang teratur, biasanya otak dan tubuh juga merespon lebih efektif kalau ada rutinitas. Jadi kalau misalnya kita bangun, oh iya hari ini harusnya saya hari Selasa nih, berarti harusnya saya cek e-learning, saya begini, saya begitu gitu ya. Nah, kadang-kadang tugas-tugas dari guru juga ngagetin nih. Tiba-tiba banyak gitu pagi-pagi. Nah, itu juga bisa mengganggu kestabilan mental orang tua ya. Jadi banyak yang juga sekolah-sekolah yang minta tugasnya itu disampaikannya malam-malam deh, biar pagi-paginya nggak pada kaget orang tuanya gitu. Nah, atur jam bangun, makan, kegiatan rumah tangga, kegiatan belajar, kegiatan istirahat, bermain, berdiskusi bersama keluarga ini diatur. Ini harus bisa tercapai. Maksudnya kita usahakan ada rutinitas mengenai hal ini, gitu ya. Kalau berdiskusi bersama keluarga, misalnya pada saat makan malam bersama, gitu ya.
itu biasanya juga suka tuh jadi ajang diskusi. Kamu tadi susahnya yang mana? Udah bisa belum ngerjain tugas yang ini? Jadi bisa kita obrolin bareng-bareng atau habis sholat maghrib misalnya gitu ya. Biasanya maghrib suka ada sholat berjamaah misalnya. Kita bisa berdiskusi. Yang saya harus tekankan juga, kita juga memang harus percaya bahwa dengan ikhtiar yang baik, anak akan belajar dengan baik. Jadi kalau kita sudah mengusahakan, tapi ini kitanya juga jangan stres, kitanya juga harus bisa menyesuaikan ekspektasi, gitu ya. Kan udah diusahain, tenang aja kalau udah diusahain, pasti insya Allah hasilnya juga akan baik. Sesuaikan dengan kondisi belajar. Ini ya, jadwal belajar rutin dan fleksibel. Kayak tadi ya saya bilang ya, kalau misalnya kita memang minta anak ngerjain di jam yang dia nggak suka, misalnya dia nggak suka tuh kerjain tugas di siang hari habis sholat zuhur misalnya, ya kita usahakan misalnya kapan kamu bisanya, habis sholat asar, habis sholat maghrib, oke. Jam cukup nggak? Kalau nggak cukup berarti harus tiap hari, terus kemudian soalnya ada berapa nih? Ya dikerjakan dua-dua ya, kayak tadi ya. Jadi 10 soal dikerjakan dua-dua ya, supaya pada saat waktunya pengumpulan tugas bisa dilakukan. Ini tadi ya yang saya bilang, kondisikan area khusus untuk belajar. Jadi kita tahu kalau misalnya anak lagi di situ, maka anak lagi belajar. Waktu awal-awal pandemi, saya punya working station di rumah. Jadi ruang meja makan itu saya jadikan ruang belajar bersama, ruang kerja bersama. Jadi saya, bapaknya, anak-anak saya 2, itu semua belajar dan bekerja di meja makan. Tapi ternyata itu juga nggak efektif, karena si bapak kalau misalnya ini dia suka meeting sama orang lain, atau saya suka jadi bicara sharing seperti ini nih, anak-anak ngegerundel kan, bunda sama apa lapar berisik. Jadi akhirnya kita nggak gitu lagi. Jadi bapaknya kerja di ruangan terpisah, tapi memang itu ruangan kerja bapaknya, terus anak-anak ada section belajar sendiri. Saya sih lebih fleksibel lah, saya mau di mana aja atau ganggu anak-anak. Tapi saya tahu pada saat anak saya di situ, maka dia sedang belajar, maka dia sedang mengerjakan tugas, maka dia sedang masuk kelas Zoom. Nah, ini juga ya, saya sangat menyarankan biasakan dengan kegiatan rumah tangga. Kenapa dibiasakan dengan kegiatan rumah tangga? Karena banyak sekali pembelajaran yang bisa didapat oleh anak di kegiatan rumah tangga justru pada saat mereka di masa pandemi seperti ini. Kalau di sekolah, kan kegiatan rumah tangga menjadi agak tersisihkan tuh, gitu ya. Tapi kalau misalnya di rumah, kita bisa tuh minta anak jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuannya ya. Misalnya paling tidak dia harus bisa bantuin cuci piringnya sendiri gitu ya, atau misalnya simpan pakaian kotor di mesin cuci gitu ya. Anak yang sudah lebih besar, kelas 5, kelas 6, bisa diamanatin untuk masak di rice cooker misalnya, atau nyuci pakaian di mesin cuci misalnya, goreng-goreng telur udah bisa lah ya gitu. Nah ini harus diajarkan dan dibiasakan kegiatan rumah tangga. Nah bersamai proses belajar ya sesuai dengan kebutuhan. Kemarin itu sempat ada yang curhat sama saya, katanya dia stres karena memang anaknya itu ternyata didampingi terus. Jadi anaknya itu 3 belajarnya bersama-sama begitu. Jadi kemudian dia harus selalu ada di sebelah anaknya, maksudnya di meja yang sama dengan anaknya. Dia bilang, saya kayaknya nggak bisa belajar gitu lagi deh caranya gitu. Saya tanya kan, anaknya udah kelas berapa? Kelas 5 sama kelas 3. Jadi yang 2 kembar, kelas 3 dan kelas 5. Oh, kalau misalnya mau dia belajar yang seperti, kalau udah kelas 3 sama kelas 5 kayak gitu, udah bisa nggak harus terus-terusan emaknya ada di sampingnya gitu. Jadi anaknya harus belajar dengan mandiri, harus tahu, harus diajarin misalnya, kamu jawab soal yang bisa kamu kerjakan dulu. Kalau nggak bisa dilingkari. Terus kemudian kalau nggak bisa yang dilingkari, maka tanya mama. Terus kemudian kalau misalnya udah selesai nih, jadinya baru nanya, kalau kamu ada yang mau ditanyakan, mama lagi di dapur ya. Jadi bisa tuh begitu, dan harus
Kalau anak kelas 5 itu udah harus bisa belajar mandiri. Jangan sampai gara-gara pandemi ini anak-anak menjadi tidak punya sikap belajar yang jadi dia menjadi ketergantungan dengan orang lain ketika belajar, yaitu sesuatu yang harus kita hindari. Orang tua jangan merasa punya kewajiban harus selalu ada di sebelahnya. Guru juga nggak begitu kelakuannya. Guru juga tidak begitu mendidik anak-anak di kelas. Mereka mempercayai anak-anak supaya bisa mengerjakan. Terus kemudian kalau ada pertanyaan, tanya sama ibu, tanya sama bapak gitu. Jadi kita juga mencoba untuk melakukan itu. Kalau saya review cerita yang tadi, no wonder ibu gak stres. Dia nggak bisa ngerjain apa-apa selama anaknya belajar, selama anaknya di jam sekolah kan anaknya itu memperlakukan jam sekolah jam 7:30 sampai jam 1 dia standby di samping anaknya. Ya banyak yang terbengkalai, kemudian dia juga merasa kayaknya harusnya nggak gini ya saya ya. Iya memang harusnya nggak begitu. Harusnya anak harus bisa belajar dengan lebih mandiri. Jadi bersamai sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian apa sih regulasi diri? Coba kita tanya ya sama diri sendiri, apakah memang anak kita sudah bisa kita amanati sudah bisa kita percayai untuk bisa mengerjakan kegiatannya dengan mandiri, gitu ya. Dari apa? Dari kegiatan hariannya, seperti makan, minum, ngambil minum sendiri, kembalikan piring kotor ke cucian, itu udah bisa belum? Kalau misalnya akhirnya sesuai dengan kebutuhan belajarnya, gitu ya. Dia harus bisa terasah sikap belajar yang penuh disiplin dan tanggung jawab. Ini regulasi diri. Ini harus diajarin, harus bisa diasah, harus bisa dicoba supaya anak kita tidak seperti yang saya ceritakan tadi, yang kita khawatirkan kalau misalnya masa pandemi malah dia jadinya nggak bisa belajar dengan mandiri, kan jadinya kan khawatirnya repot, kebiasaan pada saat nanti udah nggak pandemi lagi dia menjadi tidak percaya diri. Nah, ini kegiatan regulasi diri ini sebetulnya bisa dilakukan melalui kebiasaan harian. Itu tadi ya, makan sendiri gitu ya, diamanatin untuk mandi sendiri gitu ya, terus kemudian beberes misalnya, tanggung jawab merapikan mainannya gitu. Nah, juga dalam kegiatan belajar. Nah, belajar ini ya, kita harus mencoba untuk membantu anak memonitor dan memahami tugas yang diberikan oleh guru. Jadi kalau misalnya memang saya lupa nanya-nanya nih sama Pak Nawawi ya, di BBS ini proses belajarnya melalui grup WhatsApp grup orang tua, informasi tugasnya melalui WhatsApp grup orang tua atau gimana? Ya, mungkin seperti itu. Terus kemudian orang tua kalau misalnya mendapatkan informasi yang seperti itu, informasi tugas-tugas kepada untuk murid, untuk anaknya, maka disampaikan kepada anaknya, gitu ya. Terus kemudian dibantu untuk mengorganisasi diri. Nah, lihat deh, nih Bunda punya tugas yang seperti ini dari Bu Guru. Kira-kira yang mana ya yang perlu kamu kerjain duluan? Yang mana yang mau kamu kerjain duluan? Kalau misalnya anaknya ngerasa, oh yang ini nih kayaknya gampangan, yang ini gitu ya. Nanti yang ini kayaknya aku harus minta bantuan Bunda deh untuk ngerjain. Oke, maka kita bantu dia untuk membuat skala prioritas itu. Jadi jangan semuanya di-manage sama orang tuanya. Nanti kita stres sendiri, gitu ya. Terus kemudian diskusi kegiatan harian dan belajar untuk kebutuhannya, fasilitasnya, dan bantuannya yang diperlukan. Jadi kalau misalnya hari ini, berarti kamu ada Zoom ya? Zoom-nya jam berapa? Oke, Adik kayaknya bisa ini dulu deh, kalau kakak lagi Zoom,
handphonenya dipakai sama kakak ya, adik belajarnya sama bunda untuk bikin tugas dulu. Nah, yang kayak gitu-gitu juga bisa diobrolin. Termasuk kita ngobrolin soal evaluasi proses kegiatan yang santai ya, gitu. Hari ini kamu bisa ngerjain apa aja? Oke, bagus. Susah nggak? Ya, kalau misalnya memang susah ya coba kan udah diajarin. Kalau misalnya susah dilingkari dulu. Udah mana bunda lihat yang dilingkari, bunda bisa nggak? Oke, bunda juga nggak tahu nih jawabannya nih. Kira-kira kalau misalnya nggak tahu, kamu bisa kita ngapain ya? Tanya sama bu guru. Oke. Nah, kalau misalnya memang hal yang tersebut bisa kita usahakan untuk kita obrolin dengan anak, begitu. Kemudian kalau kesulitan tanya bu guru, maka anak udah bisa mengenali dirinya sendiri juga. Oh, saya ini pelajaran-pelajaran yang kayak gini susah loh, maka pelajaran-pelajaran kayak gini akan menjadi saya akan minta bantuan ibu saya atau bapak atau guru untuk bisa membantu saya menerangkan lagi. Nggak semuanya orang tua loh yang harus nerangin. Saya aja sekarang pelajaran anak kelas SMA udah nggak ngerti apaan. Bapaknya masih bisa ngerti, ibunya udah nggak ngerti, mohon maaf. Nah, terus kemudian bantu anak meregulasi penggunaan gadget. Ini yang memang habis Zoom, lanjut deh, bablas deh, udah gitu kalau misalnya diminta lambat, nangis. Kita harus bilang, kamu kan jadwal pakai gadgetnya sehari 2 jam, hari Zoom udah 40 menit, terus kemudian main berarti sisanya, udah berarti jam segini udah beres ya, nggak boleh main lagi. Nah, itu harus berani itu ibunya ngambil, karena memang kalau misalnya nggak diambil, ya anak besok-besok nyoba lagi. Oh, berarti hari ini bisa lewat nih, nggak 2 jam, lewat dari 2 jam nih. Kemarin mama juga kasih, oh udah deh kalau misalnya kayak gitu, panjang urusannya. Nah, salah satu usaha untuk regulasi diri, ini bikin kegiatan harian secara tertulis. Ini sangat banyak membantu orang tua untuk bisa memandu anak-anak mengerjakan apa saja hari ini, dan juga memberikan arahan, dan kegiatan kita menjadi terukur. Gitu ya, kita kalau misalnya di tempat kerja, ayah ibu dan ibu-ibu juga biasanya kalau misalnya bangun-bangun tuh udah kepikiran, hari ini saya mau masak dulu, terus beres, terus begini gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitunya supaya terukur itu sama kita kan biasanya ditulis tuh di tempat kerja, apalagi ya suka saya tulis tuh. Hari ini ngapain aja, things to do today. Jadi cek poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Akhir kegiatan, checklist. Terus kita kan jadi senang ya, kalau misalnya hari ini sudah berhasil mengerjakan misalnya 3 dari 5 yang direncanakan. 2 mungkin kita carikan lagi waktunya yang lain. Tapi kita jadi senang karena kegiatan kita menjadi terukur. Sama dengan anak-anak. Anak-anak juga akan senang deh kalau misalnya kegiatan hariannya tuh ditulis. Apalagi pakai didandanin gitu. Kalau di sekolah tuh ya, biasanya di display sekolah tuh ada tuh kegiatan harian. Baris pagi misalnya. Terus kemudian pelajaran pertama apa, pelajaran kedua apa. Nah, nggak ada salahnya. Saya sangat menyarankan kegiatan harian ini itu ditulis juga sama ibu bapak guru sudah memberikan arahan pelajaran dan kegiatan harian, terus kemudian tinggal di print misalnya sama orang tua atau ditulis gitu ya, disia-sia sama anaknya. Itu akan sangat menyenangkan dan membuat mereka punya ukuran hari ini kegiatannya apa saja. Ibunya juga nggak stres karena kita tahu anak kita jadinya ngerjain apa aja nih. Terus kemudian di akhir hari gitu ya, sebelum tidur atau misalnya habis sholat isya
itu kita berikan penghargaan kepada diri kita sendiri dan kepada Anandanya juga, karena Ananda sudah berhasil melakukannya. Kasih centang checklist ya, kasih bintang atau stiker atau smiling face atau apa aja yang bisa bikin alhamdulillah ya nah, hari ini kamu sudah mengerjakan pelajaran matematika. Hari ini kamu sudah mengerjakan di bahasa Indonesia checklist. Yang ini sepertinya belum selesai, kita checklistnya separuh dulu deh, gitu ya. Nanti yang selebihnya dilanjut lagi ya nak. Kamu susah nggak ya ini? Kayak gitu. Jadi kita bisa sambil evaluasi hari ini kegiatannya apa. Ini bisa menyelesaikan banyak apa ya, masalah, banyak concern orang-orang kalau misalnya orang tua dan anak kalau misalnya udah kasih tulisan yang seperti ini, checklist yang seperti ini, disimpan di kulkas atau di dinding belajarnya atau di mana saja yang mudah dilihat. Terus kemudian kita jadi punya record nih selama kelas 1 selama pandemi ini anak udah belajar apa aja sih gitu ya. Walaupun nanti sama gurunya pasti dibantu untuk dibikinkan portofolio, tapi kita juga perlu loh menyenangkan diri sendiri, buat kita nih hiburan gitu ya. Dan buat anaknya juga, karena dia sudah berhasil melakukannya. Dibuat semenarik mungkin, ditempel di tempat yang mudah terlihat. Coba deh, bakalan sangat beda hasilnya daripada kalau kita nggak tahu anak ngapain, anak juga nggak tahu kita maunya dia ngapain gitu ya. Itu akan beda. Oke, yang harus dilakukan lagi nih, kolaborasi nih, orang tua sama gurunya. Harus saling memahami dan mendukung ya. Tadi ya kita sama-sama tahu ya bahwa ini adalah perjalanan yang tidak mudah buat orang tua, juga buat guru gitu ya. Terus kemudian komunikasikan dengan jelas program dan media belajar anaknya. Kalau memang ada media yang diselenggarakan oleh sekolah dan dikirim ke rumah, ya. Nah ini nanti dikasih kok mam ininya gitu. Jadi kita komunikasi dengan orang tua gitu ya. Terus dampingi dan pantau pelaksanaan belajar ya anak di rumah ya. Terus kemudian evaluasi proses belajar harian, follow up ketika anak kesulitan. Ini yang kita juga harus tanya sama orang guru dan orang tua, harus saling berkolaborasi. Karena atur waktu dengan proporsional, batasi screen time, dan lakukan olahraga ringan. Mudah sih, nggak mudah sih, tapi ya bisa dilakukan. Ini saya mau sharing aja, kenapa sih perlu kegiatan rumah, kita perlu melakukan kegiatan rumah, karena ini sangat membantu anak-anak untuk bisa macam-macam. Ini adalah matematika. Jadi kalau anak sudah bisa mengira-ngira nih, oh kalau saya memasukkan agar cetakan yang seperti ini, maka centongnya harus saya isi berapa banyak, gitu ya. Ini juga nih, karena memang di pelajaran seharian, gini ya, membersihkan piring misalnya, itu aja dia sudah belajar meremas spons, menggosok supaya berbusa, gitu ya. Dan itu ternyata akan menguatkan dia untuk kejar pensil. Anak-anak yang memang tidak suka sama tugas menulis, pertama memang kita perlu evaluasi ya, apakah memang tugas menulisnya terlalu banyak. Kedua, dia sih juga harus dikuatkan pegangan tangannya, kekuatan jemarinya, kelenturan ininya, ya, kelenturan pergelangan tangannya. Ini saya nggak bosan-bosan kasih tahu ya, karena ternyata karena banyak masalah yang seperti ini. Anaknya harus kuat lengan bawah, harus kuat lengan atas, bahu, dan tulang punggung. Nah, dia harus bisa begitu. Apa caranya? Salah satunya jangan dipaksa, maksudnya bisa dilakukan dengan cara lain, tidak hanya dengan megang pensil dan menulis terus-terusan. Wajar kalau anaknya merasa cepat pegel kalau kayak begitu. Kalau misalnya kita coba nih remes spons, begitu gosok, atau bikin telur dadar. Bikin telur dadar ya, jadi dia bisa melemahkan pergelangan tangan ini. Atau cat tembok, atau misalnya cat kardus, atau
bikin apa ya? Bikin tambang dari koran gitu. Itu bisa membuat anak-anak tuh terstimulasi tangan, punggung, lengan, kekuatan jemari tangan dan pergelangan tangannya ini lentur. Sehingga dia kalau disuruh megang pensil, disuruh megang pensil, insya Allah lebih kuat dan lebih lebih tahan lama, daya tahannya lebih panjang dengan mencoba cuci piring, cabutin rumput, terus kemudian sikat sepatu, misalnya sikat sendal gitu ya. Ini semua kegiatan-kegiatan yang akhirnya menguatkan jemari loh gitu ya. Ngepel, seneng banget nih anak-anak disuruh ngepel, emaknya aja kadang-kadang yang kucingan ya. Gara-gara kalau misalnya ngepel belum tentu rapi kan. Tapi paling tidak yang kita kejar, ekspektasi kita bukan rapinya, tapi menanamkan tanggung jawab sedini mungkin pada anak gitu ya. Ini ini adalah foto-foto keponakan saya sih sebetulnya. Keponakannya si Umi juga nih, mamanya Ilma. Ini aku sampai nanya, ini pencitraan bukan nih, tugas sekolah bukan nih? Enggak, memang suka katanya, mereka memang suka melakukan ini. Si anak ini ya, namanya Mia. Dia tuh seneng kalau dia beres. Jadi kalau misalnya di rumah saya juga suka disuruh, suka aku minta, lapin tuh sepatu bunda. Dan dia mau gitu, sama Zaid juga mereka pada mau tuh. Jadi kalau Zaid pada main ke rumah Pak Bunda ya, beres. Jadi malah bikin seneng, dan bundanya juga seneng kan, uangnya juga merasa terbantu dikerjain sama mereka. Oke, segini dulu paparannya. Terima kasih, selamat ya. Semangat ya orang tua. Kalau misalnya memang ada yang mau jadi bahan diskusi, mari kita diskusi.